2 minggu sebelum lahiran semuanya dipersiapkan. Dia bilang bawa ini semuanya apa yang harus dibawa. Kalau di sini nggak usah bawa baju bayi. Jadi pakai baju bayi yang ada di rumah sakit. Jadi disediain. Iya, paling pas mau pulang aja kita siapin baju untuk mau pulang. Ibunya juga nggak usah bawa baju. Ya, jadi ada baju rumah sakit. Baju rumah sakit. Dan ya bagusnya lagi untuk muslim di sini ya, itu nggak campur antara laki-laki sama perempuan. Nah, jadi kita agak bebas kalaupun mau buka jilbab di situ. Jadi tempat perawatannya nggak campur laki-laki sama perempuan. Terus waktu melahirkan nggak boleh didampingi sama sekali sama keluarga. Sendirian jadi ya. Bayangkan Kak Asna. Sendirian. Lahiran pertama di negeri orang lahirkan sendiri. Wow, Masya Allah. Jadi suami pun nggak bisa. Suami juga nggak boleh. Selama kontraksi sampai pulang ke rumah itu nggak bisa. Jadi perawat. Kalau biasa di Indonesia itu kan kita kalau misalnya mau lahiran itu kan dari suami ya kan. Apa nggak ada yang kakinya putus gitu ya. Jadi nggak ada ya. Perawatnya saya genggam. Tapi nggak mutusi kancing perawat kan? Enggak. Jadi di situ Masya Allah, jadi ada tempat ruang kontraksinya memang. Menunggu kontraksi itu ada tempat sendirinya. Kemudian ruang check up-nya, dicek pembukaan berapa itu beda lagi ruangannya. Kemudian ruang bersalinnya beda lagi, tapi itu dalam satu ruangan besar. Jadi cuma dipisahin. Jadi setiap step dia ini ya beda tempat ya. Dan beda perawat nggak ya? Sama. Tapi setiap step beda tempat sesuai ini ya. Sesuai bukaannya, fasilitasnya harus ini begitu kali ya. Benar. Jadi menunggu pembukaan sampai pembukaan 6 ya, masih di ruangan yang sini. Terus dicek di sini, kalau udah pembukaan 6 langsung pindah ke ruangan ke tempat bersalinnya. Jadi fasilitasnya juga lengkap. Jadi yang Kak Hasan tadi bilang ada yang dipegang kuat, di situ memang ada pegangannya. Jadi nggak perlu baju suami ya? Enggak. Masya Allah. Itu ada pegangan, jadi kalau lagi kontrak itu itu yang dipegang. Jadi bagus banget. Mungkin ke Indonesia ada juga kali ya untuk ya. beberapa rumah sakit yang elit ya. Kalau di sini tuh, tapi kalau di sini merata ya. Di sini dia kesehatan, pendidikan juga merata ya. Betul. Dan kerennya itu kan saya pembukaan 9 itu kan jam 4 subuh. Itu dokter yang di mau tadi mendampingi saya tadi tuh ditelepon. Jadi dia datang walaupun jam 4 subuh. Jadi walaupun dia bukan yang bertugas, tapi karena dia yang melayani kita dari awal, kontrol terus, itu dia dokter tersebut dia yang ditelepon dan dia alhamdulillah datang. Responsibel ya, bertanggung jawab ya. Jadi yang mendampingi selama kontraksi itu perawat. Kalau udah perawat bidan ya. Kalau udah mau melahirkan baru ditelepon dokternya untuk membantu melahirkan. Dan di sini itu pro banget sama yang namanya lahiran normal. Jadi saya kontraksi pembukaan 9 itu selama 4 jam. Itu hanya 1 kali ditawarin sih, udah 4 jam pembukaan 9 ditawarin mau nggak lahiran operasi, tapi tetap diupayakan dan alhamdulillah bisa normal. Kecuali yang memang ini ya, udah ada riwayat operasi. Kayak teman kita yang satu lagi kan dia operasi karena dia anak pertamanya juga di Indonesia juga operasi gitu ya. Di sini kalau masih bisa diupayakan normal, dia kayaknya sudah darurat banget baru. Masya Allah. Baru operasi. Itu sih Kak Hasna, keren pelayanannya. Terus kalau gini gimana? Ini kan udah punya baby kan? Itu gimana? Kan penelitian PhD ini kan wow gitu kan. Kita kan harus ada target, harus berapa jurnal yang harus dipublish gitu kan. Artinya kan data untuk publish itu kan harus banyak gitu. Benar. Itu gimana? Ngatur waktunya. Nah ini juga tantangan. Si Dede asih eksklusif kan? Asih. Masya Allah. Itu gimana? Bolak-balik Kak Asna. Jadi memang kemarin cari apa tuh yang nggak terlalu jauh dari kampus supaya kita bisa bolak-balik, walaupun agak jauh sedikit sih, tapi alhamdulillah masih bisa ditempuh dengan sepeda 5 menit pulang itu 5 menit. Jadi diatur sama suami, jadi gantian sama suami ya. Jadi Masya Allah, kalau suami saya juga kampus, mantap ya. Ini couple goals. Terus kalau ke kampus suami yang jaga, nanti kalau adanya rewel baru pulang ke rumah. Gitu, jadi gitu. kalau ke kampus kerja HP tetap di on kan, untuk menunggu jangan informasi. silent. Kalau udah nangis dedeknya 2-3 jam pulang dulu terus kembali lagi. Jadi seperti itu. Terus sama sensei gimana? Maksudnya apakah ada kendala dari misalnya kan gak enakan sama sensei gitu, ada nggak gimana? Alhamdulillah sekarang memang saya tahap menunggu tumbuhan itu
tumbuh ya. Jadi pada saat ini nggak terlalu sibuk di kampus. Alhamdulillah Jadi ya. lagi menunggu tumbuhannya paling 2 pekan, 1 bulan kayak seperti itu. Sensei juga pada ya. saat awal izin ya, Sensei mohon maaf karena habis melahirkan nggak bisa langsung masuk kampus ya. Mungkin saya izin sekitar 3 minggu baru masuk kampus ya. Jadi pada saat izin tuh Sensei bilang ya silahkan istirahat dulu. Tentu kamu harus istirahat, tapi setelah itu kamu harus kerja keras. Iya jadi, betul. Alhamdulillah di sini alhamdulillah dapat Sensei juga yang care. Memang Dengar loh Kak Hasna, kalau yang lain itu kalau untuk beasiswa Max, kalau ketahuan hamil sama senseinya biasanya di-cut. Oh iya. Sebelum berangkat ya, saya kan sensei udah tahu sebelum saya berangkat itu bahwa hamil. Itu kadang-kadang katanya ada sensei yang di-cut karena nggak mau Iya, ya. nggak mau. Sensei juga ya karena memang pertaruhannya agak cukup ini benar. ya. Kan Karena beda-beda untuk- kondisi orang hamil juga ya Kak terus Hasna. PhD juga luarannya kan harus ada publikasi tadi kan. Jadi kalau misalnya waktunya kurang-kurang bisa ini. Iya. Itu sama loh, saya juga pertama datang keluarga langsung saya bilang kan, you will have no time for the research. Saya bilang gitu kan, kamu bakalan nggak ada waktu untuk penelitian gitu kan. Tapi disitulah tantangan kita sebagai mom PhD tadi. Iya, benar. Ya harus memacu diri kan, buktikan sama sensei bahwasanya walaupun saya wanita berkeluarga, apalagi seperti saya anak 3 ya lumayan, Iya. tidak boleh mempengaruhi durasi penelitian kita Benar. di laboratorium. Jangan sampai kita dibandingkan, apalagi anak-anak Jepang yang rajin-rajin ya. Iya. Jangan sampai kita dibandingkan dengan anak Jepang yang rajin-rajin yang masih single, yang memang hidupnya hanya belajar, dibandingkan dengan kita yang punya anak dan kita punya banyak alasan. Iya. Harus lihat anak, harus Iya. jangan sampai ya. Jadi memang- kalau dibutuhkan sama sensei ada janji harus kita datang. Iya Ya? benar. Apalagi seperti kami ya yang memang suami istri penelitiannya begitu ya, masya Allah ya. Jadi harus betul-betul saling mendukung, saling support. Kalau misalnya pas suami begini, saya tuh harus kalau saya yang begini, suami harus karena kan kita mau kita juga berhasil, suami juga berhasil, anak-anak juga jangan terbengkalai. Iya, gitu ya, benar Masya Kak Hasna. Allah. Perjuangan ya. Perjuangan. Nggak ada keluarga di sini yang lain. Iya betul. Kalau di Indonesia ada mama, Iya. ada mertua. Dan di Indonesia itu kan kita masih terjangkau kalau untuk misalnya memakai jasa merawat anak di rumah gitu ya, babysitter kan. Kalau di sini kan nggak ada. nggak ada. Di sini juga kalau udah berapa bulan udah bisa dititip di hoikuen atau di penitipan anak, Kita bisa dititip. tapi ya begitulah, bayarannya juga kalau untuk yang newborn gitu cukup mahal gitu kan. Kemudian syaratnya juga suami istri tidak Harus boleh kerja. harus kerja kerja. atau nggak di rumah gitu ya. Iya betul itu. Tapi cukup mahal sih kalau untuk newborn, kayaknya lebih bagus kalau masih bisa ya ditanggulangi kayak Mbak Hamdah pulang balik ke kampus ini, mending nggak usah lah ya kan. Karena agak mahal memang kemarin. Saya belum tanya-tanya sih. Jadi ya udah pernah nanya-nanya agak lumayan mahal kalau untuk newborn. Jadi ya sudah. Berapaan? 50 Iya, ribu ya? Iya begitulah. Sekitar 5 juta ya? Iya sekitar Satu 5 juta. Kalau per kita- bulan. Untuk yang kita yang mahasiswa ya cukup lah, berat lah ya gitu ya. Itu udah bisa untuk makan sekian lama. Oke. Kemudian sebagai muslimah di Jepang, apakah mengalami kesulitan? Kesulitan apa nih Kak Hasna? Entah makanan, entah pakaian, atau apa Oke. Kalau makanan alhamdulillah kita ada MICC. Iya. Matsuyama Matsuyama Islamic Cultural Center. Jadi di situ kita bisa pesan makanan halal. Ya. Jadi kayak daging, ayam, bakso ya. Jadi sini bisa makanan Indonesia juga dengan MICC halal food itu, atau kita punya aplikasi Halal Japan. Cukup mudah ya. Iya, udah pernah juga sih buat videonya. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi di aplikasi itu kalau kita ke supermarket bisa pakai itu, mana yang halal, mana yang enggak. Jadi teman-teman yang kalau misalnya ke Jepang, nggak usah di Jepang, misalnya kerjanya terlalu lelah atau ini segala macam, kalaupun cuma main-main, ya siapin aja aplikasi Halal Japannya. Jadi supaya aman. Karena kenapa harus siapin begini? Hampir semua makanan itu mereka pakai
ini Iya, ya, ada kandungan alkoholnya, apakah emulsifiernya, iya, atau kalesitinnya, ataukah iya, ada kandungan sakingnya atau wine-nya. Itu karena memang mereka kan bukan ini, tapi karena memang sudah Muslim cukup berkembang di sini ya, Iya, entah itu alhamdulillah. student atau young worker. Jadi udah ada aplikasi-aplikasi yang menyediakan untuk yang friendly lah untuk Iya. kehidupan Muslim gitu ya. Walaupun bayar ya Kak Hasna ya, Iya, tapi 400.000 kayaknya per 3 bulan. gitu. 400.000 per 3 bulan, jadi 400.000, 40.000, 400 yen. Iya, iya, Jadi 40.000 40.000 per 3 bulan kayaknya nggak terlalu Nggak berat mahal ya, untuk mendapatkan makanan Iya, halal itu nggak terlalu mahal ya. benar. Jadi kalau untuk makanan alhamdulillah, sebenarnya itu yang pertama juga yang menjadi tanda tanya besar sebelum berangkat, bagaimana nanti makanannya. Tapi alhamdulillah di sini sudah ada komunitas Muslim, jadi kita bisa pesan di situ di masjidnya Muslim di sini. Karena ini juga ibu suruh kita ya. Jadi ini kayak keputrian gitu ya kalau Iya. yang aku kampus Iya. di apa dakwah ini. Jadi ibu kalau ke keputrian. Jepang kayaknya udah banyak Muslim, jadi Jangan takut, jangan don't takut worry. untuk makanan halal. Yang penting kita juga Yang mau. penting kita aware ya. Iya, aware. Karena ada sebagian juga di sini. ya ada juga sebagian yang yang penting nggak Yang babi penting, gitu ya iya. kan. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu kan pilihan masing-masing ya. Kita juga nggak bisa memaksakan ke orang lain. Yang penting sudah kita sampaikan. Iya. Kemudian selanjutnya kan ya tugas kita ini kan cuma menyampaikan Iya. kan. Selanjutnya terserah orangnya. Kita juga nggak bisa menjudge mereka. Itu kan tergantung kehidupan dia sebelumnya kan. Jadi nggak bisa juga kita judge. Toh kita juga nggak tahu Iya. gimana nanti kan. Intinya kita harus aware lah dengan itu. Tapi kalau kita mau aware, itu aplikasinya fasilitasnya sudah banyak. Iya. Gitu ya. Jadi kalau untuk makanan alhamdulillah, kalau pakaian karena udah banyak juga mungkin ya Muslim, jadi nggak terlalu asing lah mungkin. Iya. Paling anak-anak ya. Iya, kadang-kadang. betul juga pernah anak-anak kan nandes kah gitu Iya, kan, anak-anak nunjuk-nunjuk yang, ya, heran mungkin ya karena lihat apa itu kepalanya Kepalanya. ditutup gitu ya. Tapi nggak apa. Kalau yang teman-teman anak saya yang misalnya di SD itu juga mereka udah familiar karena anak SD kan juga mereka pakai hijab juga ya ke sekolah. Kadang-kadang malah anak-anak itu kan kalau di Jepang itu jarang ya mau negor-negor gitu. Nah kalau Iya. anak-anak saya itu nanti teman-teman anak saya nanti jalan lihat saya, Amira-chan mama, Amira-chan mama gitu. Jadi kayaknya mereka udah inilah gitu. Udah cukup. terbiasa. Udah terbiasa. Lumayan. Gitu Kak Hasna. Oke, terima kasih bincang-bincangnya hari ini. Oke. Aduh, ibu baru. Terima kasih waktunya. Siap-siap. Jadi teman-teman jika ingin ada yang ditanya bolehlah tanya-tanya sama kita ya. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Naktatin bilhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.